Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau bersekutu kembali. Bahkan kita mau menerima setiap taburan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya sebelum kita beristirahat mungkin malam hari ini kita disegarkan kembali jiwa kita. Roh kita boleh menyala-nyala kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat malam hari yang indah ini Tuhan. Jikalau kami boleh menerima setiap yang baik daripada Tuhan, melewati hari ini, Tuhan menuntun setiap langkah kami, Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih setia Tuhan yang sungguh nyata atas setiap kami. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kami, menuntun langkah kami Tuhan. Tuhan gak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Bila kasih-Mu boleh mengalir atas setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Apapun kondisi, apapun situasi yang sedang kami alami malam hari ini. Kami mau Tuhan jamah setiap kami. Roh Kudus penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya segenap hidup kami, segenap nafas kami, biar itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan malam ini. Dengan segenap hati-Mu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan-Mu, dengan segenap roh. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau selalu ada buat kami. Kau selalu menuntun langkah kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami. Segenap hidup kami, segenap nafas kami Tuhan, biar jadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Oh Yesus, hanya Kaulah sumber kekuatan kami. Yesus, Kau segalanya. Yesus, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafas, jadi persembahan di atas mesbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, amin. Kejayaanku tak ada artinya, selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku
jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua. Hanya mari dengan segenap hatimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya, selain untukmu. Segenap hidup kami Tuhan, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus sumber pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Yesus, Yesus, Kaulah segala-galanya. Yesus, segenap hidup, segenap nafas. Mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan malam ini. Yes. Di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, mengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup kami Tuhan. Yes. Mari para penyembah di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk. Amin, amin. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Hanya bagimu Tuhan, nyanyian kami, hidup kami, nafas kami, mau kami persembahkan hanya bagimu, hanya bagi Raja, hanya bagi Yesus.
Nyanyian pujian bagimu Tuhan, yang mengalir dari hati kami. Hanya Engkau yang layak disembah, Yesus. Oh, hanya Engkau. Hanya Engkau alasan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang mampu memulihkan, menyembuhkan, yang mampu memuaskan setiap kami. Nyanyi pujian bagimu. Yes, karena malam hari ini kami sembah Engkau lebih. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Yes, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi dalam segenap hati kita datang sembah Dia. Yes, Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Yes Lord Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, kami sembah Engkau. Yes, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar
dan layak dipuji. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh bertemu kembali di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini dan semua karena anugerah Tuhan. Dan baik ya, kita terus berdoa buat bangsa kita ya di Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini, semua karena anugerah Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, ya perkenalkan Bu, saya Wenda dari Sydney, Australia. Ya, puji Tuhan ya, dan saya mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan ya, sejak 2020 bahkan sampai sekarang saya mengikuti. Saat ini saya stay di Sydney ya, dan saya mengambil visa pelajar agar dapat stay di sini secara legal. Namun saat saya di sini, saya banyak diproses Tuhan hingga uang saya habis karena saya juga sempat ditipu waktu saat ke sini. Dan tujuan saya itu datang ke sini untuk mencari uang karena saya memiliki hutang di Indonesia. Dan di sini sulit untuk pengajuan visa tinggal di sini. Ya, dan saya pun hampir saja putus asa karena banyak sekali orang-orang yang ditolak visanya, apalagi usia saya sudah 36 tahun. Namun saya selalu membawa dalam doa dan pasrah kepada Tuhan jika Tuhan berkenan agar saya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang saya. Dan semoga saya bisa tinggal di negara ini, saya berdoa begitu. Puji Tuhan, setelah 6 bulan saya mengajukan aplikasi saya, ternyata visa pelajar saya disetujui tanpa banyak persyaratan. Saya sangat bersyukur akan hal itu karena lewat Mesbah Doa Ibu, saya terus diajar bagaimana cara hidup mengandalkan Tuhan, dan saya pun sudah punya pekerjaan, bahkan 2 pekerjaan saya di sini, hingga keuangan saya sudah mulai dipulihkan Tuhan. Terima kasih Ibu sudah membacakan kesaksian saya. Doa saya Ibu dan keluarga selalu diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang selalu hidup mengandalkan Tuhan dalam segala perkara apapun itu. Ya, kesaksian yang kita dengar malam ini, ya banyak terlilit hutang dan akhirnya terpaksa pergi ke Sydney untuk mencari pekerjaan. Tapi ternyata Tuhan bekerja sehingga luar biasa pertolongan Tuhan, dan akhirnya ya saat ini pun Tuhan memberkati dengan 2 pekerjaan. Wow, itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin ya. Dan baik ya, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, Yesaya 30 sekarang. Sudah selesai kemarin Yesaya 29, saya Yesaya 30. Judul perikopnya bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ayat 1, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saudara, firman Tuhan berkata, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saudara, ternyata ya dosa itu bukan hanya ketika kita melakukan apa yang melanggar hukum Tuhan. Kalau kita ini hidup tidak sesuai rancangan Tuhan pun itu sudah dosa. Ya, kita memasuki satu persekutuan aja yang bukan dorongan Roh Kudus, Roh Tuhan, itu juga dosa di hadapan Tuhan. Makanya kita harus berhati-hati hari-hari ini, berdoa agar kita menerima hanya rancangan Tuhan, melakukan hanya rancangan Tuhan. Kita harus hidup bagi rancangan Tuhan dan bukan rancangan kita sendiri, karena rancangan Tuhan itu yang terbaik. Hidup ini kita harus selaraskan dengan rancangan Tuhan. Ayat 2, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Pada zaman waktu itu orang-orang Israel mendapat penghukuman Tuhan sehingga mereka diserang oleh bangsa-bangsa asing. Ya, mereka mulai bersekongkol dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Mereka bersekongkol dengan Mesir dengan harapan mereka mendapat perlindungan dari Mesir. Dan Tuhan bilang, celakalah mereka. Mereka berangkat ke Mesir dan tidak berdoa
meminta keputusanku untuk berlindung pada Fir'aun. Ya seringkali kita pun mengalami hal yang sama ketika kita dalam keadaan ketakutan. Lalu kita pergi, ya nggak usah kita bicara jauh-jauh, hari-hari ini Indonesia banyak ya beredar hoax yang berkata, tanggal sekian akan ada kerusuhan, tanggal sekian. Lalu banyak orang menjadi takut. Mereka takut, mereka tidak berdoa kepada Tuhan, tidak minta perlindungan sama Tuhan. Mereka lari ke Singapura, mereka lari ke Australia, mereka lari kemana. Tuhan bilang itu dosa loh saudara. Mereka tidak meminta keputusanku, kata Tuhan. Maka selanjutnya malah mereka berangkat ke Mesir untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Waktu kita takut, jangan lari mencari pertolongan manusia, jangan lari ke kota ABC, ke negara ABC, tapi datang di kaki Tuhan. Berdoa minta perlindungan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah perlindungan yang teguh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat 3, tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebaliknya kalau kita cari pertolongan yang lain-lain, maka itu akan memalukan. Sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekalinya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ya, bahkan itu akan mendatangkan ya aib sendiri bagi mereka karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, karena mereka tidak mengandalkan Allah, tetapi sebaliknya cari di kota-kota lain. Ayat 6, ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan tempat ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi mereka faedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Ya, saudara, ya lihat orang-orang ketika mencari perlindungan ke tempat yang lain dan bukan kepada Tuhan, maka tidak ada guna, tidak ada faedah. Ya, Rahab wanita yang mandul, yang tidak ada berguna, itu seperti itu gambarannya. Ayat 8, maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh dan cantumkanlah di situ kitab supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengarkan pengajaran Tuhan. Ayat 10, yang mengatakan kepada tukang tilik, jangan menilik. Yang berkata kepada pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar. Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Ya, orang-orang yang dianggap pemberontak di hadapan Tuhan, yang tidak mau diajar menurut kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka mau hanya mendengar hal-hal yang manis, tidak mau ditilik, tidak mau ditegur dengan kesalahan mereka, tapi mau hal-hal yang manis saja. Ya, dan mereka bilang enggak usah lihat yang benar bagi kami, tapi berilah hal-hal yang manis. Bukankah hari-hari ini banyak orang tidak mau mendengarkan firman yang benar, yang keras, tapi mereka mencari guru-guru palsu untuk yang sedap didengar bagi telinga mereka. Ayat 11, menyisilah dari jalan yang diambil, ya, dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang maha kuasa Allah Israel. Mereka enggak mau mendengar teguran firman Tuhan. Mereka bilang jauh-jauhlah, kami enggak mau dengar firman yang benar. Kami ini cuma mau dengar firman yang enak-enak saja bagi telinga kami. Ya, dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Maha Kudus Allah Israel, oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan yang bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Orang-orang yang mencari perlindungan kepada manusia akan mengalami malapetaka, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat suatu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dalam bak. Ya, jadi ketika Tuhan yang menghancurkan, itu seperti periuk yang dihancurkan, tidak tersisa beling-belingnya untuk mau ambil abu aja nggak ada, artinya hancur total, semuanya hancur. Ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah
Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan dan kamu berkata, bukan kami tidak mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ayat 17, 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudara, apa yang kita dapat malam ini? Jangan takut. Mendengar berita apapun, lari kepada Tuhan. Mendengar ketakutan apapun, lari kepada Tuhan. Jadikan Tuhan tempat sandaran kita, karena semua yang di luar Tuhan itu tidak memberi faedah, hampa dan tidak berguna. Hanya Tuhan tempat perteduhan yang teduh. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Firman Tuhan diperdengarkan bagi kami, ajar kami terus hidup mengandalkan Tuhan, terus bersatu di dalam Engkau, terus hidup mengandalkan Engkau, supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Segala ketakutan, kekhawatiran kami hari-hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berperkara, beri roh keperkasaan bagi kami. Kami mau bertobat, meninggalkan dosa dan segala yang jahat. Kami serahkan seluruh persoalan di hidup kami. Masalah kesehatan yang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam beban berat, dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja asal kami bertobat. Setiap mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Masalah rumah tangga, Tuhan, semua mereka yang hari-hari ini Tuhan ada dalam pertikaian, biarlah pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Dan semua yang hari-hari ini mereka Tuhan sedang ada dalam keadaan yang ingin bertobat, yang terikat dengan dosa-dosa, biarlah Tuhan melepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan sanggup melepaskan segala hal yang tidak berkenan di hidup kami asal kami rindu untuk bertobat. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia, lawatan-Mu tercurah, Indonesia aman, Indonesia tentram, Indonesia diberkati. Kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Segala roh-roh pertikaian, peperangan, kerusuhan, perpecahan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus mengasihi bangsa ini, hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan kami mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada, Tuhan berperkara dengan mereka. Setiap yang tidak benar, Tuhan yang akan berperkara. Biar jamah sehingga terjadi pertobatan. Dan ampuni bangsa ini Bapa. Semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah dan anugerah-Mu melimpah. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Saudara, hari Kamis saya akan ada KKR di Medan dan alamatnya ada di sini. Saudara boleh hadir, sama-sama kita bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.